Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ya, alhamdulillah bil khair. Baiklah anak-anak, bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita awali pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kita baca Ummul Furqan terlebih dahulu ya. Yuk, angkat tangan semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut membaca doa belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin, yaitu di halaman 5. Al-istima' artinya mendengarkan. Isma' qira'atil mudarrisika jayidan wa fahim maknaha. Dengarkanlah bacaan gurumu dengan baik dan pahamilah artinya. Tilka Aisyata. Itu Aisyah. Ini menceritakan tentang Aisyah. Hiya, dia, Aisyah ini, tilmizatun, murid perempuan. Nasyitatun. Nasyitatun ini aktif, semangat, rajin bisa katakan. Bisa juga jadikan contoh nantinya. Ya, ini nasyitatun ini aktif. Hiya taikizu minan naumi mubakkiran. Dia bangun. Taikizu dia bangun. Dia taikizu ini bisa untuk laki-laki, dia. Bisa untuk laki-laki, kamu laki-laki, bisa juga untuk dia perempuan. Sama. Taikizu. Dia perempuan artinya dia Aisyah tadi bangun, minan naumi bangun dari tidurnya, mubakkiran pagi-pagi. Summa tatawaddau fil hammami. Kemudian dia berwudu di kamar mandi. Wa tusalli subha. Kemudian dia sholat subuh. Berarti mubakkiran itu sebelum subuh bangunnya. Wa tusalli subha fil masjidi jama'atan. Dan sholat subuh di masjid berjamaah. Summa taqra'u al-Qur'ana ba'da sholati subhi. Summa artinya kemudian, taqra'u dia membaca untuk perempuan. Artinya summa taqra'u kemudian Aisyah membaca Al-Qur'ana, Al-Qur'an ba'da sholati subhi. Ba'da artinya setelah, sholati subhi artinya subuh, setelah sholat subuh. Summa kemudian tarji'u Aisyata. Tarji'u Aisyata artinya Aisyata pulang. Ila baitiha, ke rumahnya. Jadi pulang dari masjid ke rumahnya. Wa tusa'idu ummaha fil matbaqi. Wa tusa'idu kemudian dan Aisyah, wa artinya dan, tusa'idu artinya menolong, dan Aisyah menolong ummaha ibunya fil matbaqi. Apa fil matbaqi kemarin? Ya, fil matbaqi di dapur. Wa taknusu fina'a. Taknusu kemarin apa? Taknusu artinya menyapu, al-fina'a halaman depan rumah. Summa tadkhulu Aisyata ghurfata naumi. Kemudian Aisyah masuk kamar tidurnya.
Ghurfata artinya ruangan, an-naum artinya tidur, jadi ruang tidur di kamar. Wa tunazzifu sarir, dan membersihkan tempat tidur, merapikan. Tunazzifu membersihkan as-sarir itu tempat tidur, kasurnya. Taghtasilu Aisyata, Aisyah mandi, fil hammami, di kamar mandi, summa tuftiru fil matbahi, kemudian sarapan di dapur, ma'a abiha wa ummiha, bersama ibunya dan bersama ayahnya dan ibunya. Abiha ayahnya, ummiha ibunya. Summa kemudian tazhabu Aisyata pulang, pergi, tazhabu pergi, ilal madrasati bidarrojati, ke madrasah atau ke sekolah, bidarrojati, dengan sepeda. Nah, itu ceritanya. Kemudian kita lanjut halaman berikutnya, halaman 6. Tadkhulu Aisyata al-faslah, Aisyah masuk kelas. Wa tajlisu al kursiyi, dan duduk di atas kursi. Taqra'u Aisyatun, Aisyah membaca, al-kitaba, buku. Wa taktubu darsah fil fasli, dan menulis, ad-darsah, menulis, fil fasli, di kelas. Fi waqti rohati, pi pada, kalau untuk waktu artinya pada, kalau untuk tempat artinya di dalam. Pada waktu istirahat, takhruju Aisyata minal fasli wa tazhabu ilal maktabati. Pada waktu istirahat Aisyah ini takhruju, Aisyah keluar, minal fasli, dari kelas, wa tazhabu ilal maktabati, dan pergi ke perpustakaan. Litaqra al-kutuba, untuk membaca buku-buku. Li artinya untuk, ada li sini. Taqra'a, Aisyah membaca. Dia perempuan untuk kembali ke Aisyah tadi, kan cerita Aisyah. Al-kutuba jamak daripada kitab. Kitabun itu satu, kalau kutubu artinya banyak kitab, beberapa. Tarji'u Aisyata minal madrasati, Aisyah pulang dari sekolah, ila baitiha naharon, ke rumahnya siang hari. Jadi Aisyah pulang ke rumah itu siang hari, pulang sekolah. Tusalli zuhran fil masjid jama'atan, sholat zuhur di masjid berjamaah. Summa tataqaddam abiha wa ummiha fil matbahi, summa kemudian tataqadda makan siang, ma'abiha bersama ayahnya, wa ummiha dan ibunya, fil matbahi di dapur. Nanti diulang-ulang lagi biar paham makna-maknanya. Lanjut untuk penugasannya, itu masih di halaman 6, ada pertanyaan 1 sampai 10. Oke. Nah, coba kita usah artikan pertanyaannya. Mata, nomor 1 nih. Mata tastayqizu Aisyatun. Kapan? Mata artinya kapan. Tastayqizu, apa artinya tastayqizu kemarin? Ya, bangun tidur. Kapan Aisyah bangun tidur? Kan sudah jawab tadi. Nah, coba diulangi lagi kalimatnya. Nanti dijawab, kapan Aisyah bangun tidur? Jawabannya, Aisyah bangun tidur. Nah, coba dijawab lagi.
Kemudian berikutnya, maza taf'alu Aisyata qabla salati subhi fil masjid. Maza artinya apa? Taf'alu Aisyata, yang Aisyah kerjakan, qabla sebelum salati subhi fil masjid, sebelum salat subuh di masjid. Apa yang dilakukan Aisyah? Kemudian yang ketiga, hal apakah taqra'u Aisyata, Aisyah membaca. Ingat Aisyahnya nomor 2, kata kerjanya dulu. Taqra'u Aisyata artinya Aisyah membaca Al-Qur'an qabla salati subhi, sebelum salat subuh. Apakah Aisyah membaca Al-Qur'an? Apakah Aisyah membaca Al-Qur'an sebelum salat subuh? Jika jawabannya iya, maka jawablah sesuai dengan iya. Naam, Aisyah membaca Al-Qur'an sebelum salat subuh. Jika tidak, Aisyah tidak membaca Al-Qur'an sebelum salat subuh. Bal, ada bal artinya tapi. Tapi jawablah lagi. Kalau tidak, maka jawabannya jadi 2. Kalau naam jawabannya 1. Ya, kita ulangi lagi. Ya, Aisyah membaca Quran sebelum sholat subuh. Kata kalau tidak, Aisyah tidak membaca Quran sholat subuh. Tapi ada bal, ada jawab. Nah, kalau hal itu pertanyaannya jawabannya 2. Kalau naam jawabannya 1, kalau bal jawabannya 2. Kalau tidak Aisyah ada bal. Dia tidak melakukan ini, tapi apa yang dilakukannya? Itu dijawab juga. Kemudian yang nomor 4, aina artinya apa? Di mana? Betul sekali. Di mana tusa'idu Aisyata ummaha, di mana Aisyah menolong ibunya. Jawabannya pakai cerita juga. Aisyah menolong ibunya jawabannya seperti itu. Tidak boleh langsung jawabannya di kamar mandi, tidak boleh. Langsung dijawab. Aisyah menolong ibunya. Jadi pertanyaan ini sesuai dengan jawabannya. Berikutnya, man yaknusu fil finai, siapa yang menyapu halaman? Dijawab. Kalau jawabannya pakai hiya, maka jadinya taknusu. Kalau jawabannya pakai hiya, dia perempuan, maka jawabannya taknusu. Kalau jawabannya huwa, dia laki-laki, yang menyapu itu laki-laki, mau jawabannya yaknusu. Kemudian berikutnya, limaza, mengapa? Artinya mengapa? Tadkhulu Aisyata ghurfatan naumi. Tadkhulu artinya masuk, Aisyah masuk ghurfatan naumi, tempat tidur. Ngapo Aisyah masuk tempat tidur? Coba. Ngapa Aisyah masuk tempat tidur? Kemudian berikutnya, maza taf'alu Aisyata fil hammam. Apa yang dilakukan Aisyah di kamar mandi? Apa yang dilakukan Aisyah di kamar mandi? Kemudian berikutnya, bima. Bi artinya dengan, ma artinya apa? Bima dengan apa? Tazhabu Aisyata ilal madrasati. Aisyah pergi. Ingat tuh kalimatnya, kata kerja dulu, baru orangnya. Tazhabu Aisyah artinya Aisyah pergi. Dibalik dia. Aisyah pergi ilal madrasati. Baru khobar, khobarnya kan. Baru beritanya. Jadi menceritakan Aisyah, baru ada beritanya. Dengan apa Aisyah pergi ke sekolah? Kemudian berikutnya, 9, mata. Mata ini kan sudah tadi. Mata artinya kapan? Mata tazhabu Aisyah ilal maktabati. Kapan Aisyah pergi? Ingat, tazhabu Aisyah artinya Aisyah pergi ilal maktabati, ke perpustakaan. Kemudian nomor 10, maza taf'alu Aisyata ba'da salati zuhri fil masjid. Apa yang dilakukan Aisyah
taf'alu Aisyah, yang dilakukan Aisyah setelah ba'da sholatiz zuhri, sholat zuhur fil masjid, di masjid. Apa yang dilakukan Aisyah setelah sholat zuhur di masjid? Nah, ini pertanyaan sesuai dengan cerita yang kita bacakan tadi. Nah, ini dijawab, nanti bisa japri sama Ustadz jawabannya. Kemudian isikan nama listnya. Setelah dijawab, isikan nama list selesai tugasnya di grupnya. Jadi jawabannya kirim japri, kemudian namanya tulis di grup. Misalkan saya sudah menjawab dan ini nama saya, tuliskan namanya. Siapa yang mau jawab nanti tuliskan namanya. Nah, jawabannya japri, kemudian namanya ditulis di grup. Jadi siapa yang sudah jawab langsung tulis namanya di grup. Grup untuk laporan bahwa sudah sudah menjawab. Nah, jadi seperti itu. Biar tidak ada lagi keraguan-keraguan. Ini japri atau tidak? Nah, jawabannya tetap japri. Nah, namanya ditulis di grup. Nama kan ada tuh absen, selesai tugas. Nah, tuliskan namanya di situ. Oke. Semoga dapat dipahami. Mungkin hanya ini dulu yang kita pelajari. Semoga dapat dipahami dan di Allah Subhanahu wa taala kemudahan segala urusan kita lakukan. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.